Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nadiem Makarim, ada juga 3 tersangka lainnya yang berkasnya dilimpahkan ke Kejari Jakpus. Sebenarnya dalam kasus ini Kejagung menetapkan 5 tersangka, namun 1 tersangka lainnya yakni Juristan hingga kini masih buron. Saya juga ingin karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemen. Terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan segera dilimpahkan nantinya ke Pengadilan Negeri Tipikor. Iya. Juristan tadi ya Pak, berarti ya? Kalau juristan masih proses penyidikan, kita tunggu perkembangan berikut. Dan berikut daftar 4 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama, Nadiem Makarim selaku mantan Mendikbudristek. Kemudian Sri Wahyu Ningsih atau SW selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021. Yang ketiga, Mulyasyah atau Mul selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020. Kemudian yang keempat, Ibrahim Arif atau Ibam selaku konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek. Terkait pelimpahan berkas perkara, Nadiem Makarim meminta doa agar bisa mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang dijalani. Begitu juga istri Nadiem yang berharap proses hukum suaminya berjalan transparan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia. Semoga Allah memberikan saya keadilan. Terima kasih. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu Mas Nadiem. Berterima kasih juga kepada pihak kejaksaan yang telah melakukan pemeriksaan sampai titik ini. Saya percaya bahwa suami saya dan semuanya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Saya juga berdoa semoga proses ini akan berjalan dengan baik dan transparan dan sebaik-baiknya supaya kebenaran yang ada akan menemukan jalannya di proses berikutnya. Terima kasih. Informasi lainnya pemirsa, setelah penantian cukup panjang, Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asyidiki, ditunjuk menjadi ketua. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Lebih dari 2 bulan berlalu, Presiden Prabowo memenuhi aspirasi rakyat. Komisi Percepatan Reformasi Polri pun dibentuk. Komisi ini berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik Jumat 8 November di Istana Kepresidenan.
Usai pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan. Nantinya masa kerja Komisi Reformasi Polri tidak dibatasi. Namun Presiden meminta laporan hasil kerja berkala. Tak hanya itu, Presiden juga meminta komisi ini memberi rekomendasi untuk mereformasi Polri. Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri. Mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Prime, setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindonews TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6